Selamat pagi umat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang rasanya karena pada hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Saman Hudi. Apa kabar hari ini? Luar biasa? Biasa aja? Atau sedang tidak baik, saudara? Apapun yang kita rasakan, saya mau mengajak kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk karya kebaikannya yang selalu kita rasakan dalam sepanjang hidup kita, dalam sepanjang sejarah kehidupan umatnya. Kita mengucap syukur, hari ini Tuhan karuniakan, hari baru Ia berikan untuk kita jalani. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Dan saya yakin dalamnya ada tujuan baik bagi kita semua. Kini mari kita sama-sama siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dari PKJ nomor 136 pada bintang nyata karyanya. Ya Tuhan, kami mengkhususkan waktu ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami sehingga firman Tuhan
dapat menyapa kami pribadi lepas pribadi, mengingatkan kami, meneguhkan kami tentang bagaimana kami harus menjalankan panggilan kami sebagai anak-anak Allah. Kami siap belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara, kita akan membuka satu bagian Alkitab yang terambil dari Keluaran pasal 13. Ya, Keluaran pasal 13, saudara. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Keluaran pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 saya akan bacakan bagi kita semua. Ketetapan anak sulung, hari raya roti tidak beragi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang empunya mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu haruslah kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, saya sering kali menerima pertanyaan-pertanyaan yang menarik seputar tentang teknis perjamuan kudus misalnya. Nanti ada orang yang tanya, kalau misalnya minum pegang anggurnya itu mesti gimana? Begini atau begini atau begini atau gimana? Pas minum langsung atau harus didoain dulu atau gimana? Pas terima berkatnya harus begini, begini, begini atau begini. Itu ya, saudara. Menarik karena seringkali ketika kita melakukan ritual keagamaan, melakukan tindakan keagamaan, maka orang seringkali jatuh pada hal-hal teknis, saudara. Ya, orang kemudian ribet, pusing pada hal-hal yang teknis sehingga lupa sebenarnya tindakan yang dilakukan, tindakan-tindakan atau ritual keagamaan itu sebenarnya mau membawa kita pada sebuah pemaknaan yang lebih jauh tentang siapa itu Allah. Bahwa kalau kata Agustinus, saudara, tindakan yang kelihatan itu sebenarnya kita rayakan, kita lakukan gitu ya, untuk merayakan anugerah Tuhan yang dalam tanda kutip tidak kelihatan. Jadi untuk merayakan itu butuh tindakan yang sifatnya simbolis untuk mengantar kita pada sebuah pemahaman yang lebih dalam, lebih jauh tentang Allah sendiri. Tapi sayangnya seperti yang tadi saya katakan, saudara, orang hanya ribet pada hal-hal teknis, ya. Padahal dalam kekristenan, saudara, pengenangan itu menjadi akar yang penting, karena ketika kita mengenang, kita tidak hanya mengingat apa yang Allah lakukan, apa yang Allah kerjakan, apa yang menjadi pengalaman iman orang-orang pada zamannya, tetapi sebenarnya di saat yang bersamaan dengan mengenang itu, kita kemudian ditolong untuk menjadi bagian yang utuh di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Kenapa saya katakan bagian yang utuh? Karena kita hidup pada masa sekarang, saudara. Ya, kita adalah orang-orang sekarang yang mungkin tidak merasakan secara langsung, secara live, apa yang menjadi pengalaman iman orang pada masa itu.
Tetapi ketika kita mengingat dan mengenang pengalaman yang lalu, maka pengalaman iman yang sama juga merengkuh kita, sehingga kita bisa meyakini Tuhan, kita bisa percaya di dalam Tuhan, karena pengalaman-pengalaman itu menuntun kita pada sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu Allah sendiri. Saudara, menarik ketika kita mengingat, ketika kita mengenang, sebenarnya kita sedang menghayati apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Dalam perikop kita, saudara, ada beberapa ketetapan yang kemudian Allah minta untuk orang Israel lakukan, karena dengan ketetapan itu, dengan tindakan itu, Allah mau mengajar umat dari generasi ke generasi untuk tidak melupakan Tuhan. Allah meminta umatnya mengingat Allah, bukan karena Allah ini narsis, saudara, bukan karena Allah ini kepedean pengen diingat, bukan, tetapi untuk menolong manusia untuk bisa berjalan dengan baik dalam proses peziarahan imannya, dalam proses kehidupan, dalam perjalanan yang ia lakukan. Bahwa apa yang kita alami sekarang mungkin pernah dialami oleh orang di masa yang lalu, bahwa pergumulan kita pun dialami oleh orang-orang pada zaman yang lalu. Dan dari masa lalu hingga masa sekarang, bahkan masa mendatang, Allah kita tetap Allah yang sama, yang akan menyertai dan memimpin kita. Dalam perikop kita, saudara, dijelaskan ketetapan yang pertama adalah ketika kemudian ada anak sulung yang lahir, baik dari manusia maupun hewan pada orang Israel, saudara, maka kuduskanlah mereka semua. Ya, kita tentu pernah tahu, saudara, kita mengingat bahwa salah satu tulah yang kemudian Allah turunkan kepada orang Mesir ketika orang Israel dilarang keluar dari Mesir adalah anak sulung mati. Dan disitu menunjukkan, saudara, bahwa Allah ini memang adalah Tuhan yang mempunyai kehidupan, Allah yang berkuasa atas hidup mati seseorang, atas penyelenggaraan seluruh aktivitas kita di dalam dunia yang diciptakannya. Oleh karena itu, saudara, ritual untuk menguduskan anak sulung mau mengingatkan kita bahwa Allah lah yang punya, Allah lah yang bertanggung jawab penuh, Allah lah yang daripadanya kita semua berasal. Jadi jangan kemudian bilang, wah anak pertama doang, anak kedua, ketiga, keempat, kelima nggak penting gitu. Enggak, saudara, gitu ya. Dan yang kedua adalah meminta bangsa itu untuk memperingati hari mereka keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, dengan merayakan hari roti tidak beragi. Ya, saudara, ketika orang Israel keluar dari Mesir, maka perjalanan iman mereka menunjukkan bahwa inisiatif yang Allah berikan, karya keselamatan Allah itu benar-benar sungguh melindungi dan menjaga umatnya sedemikian rupa. Lantas apa kaitannya dengan roti tidak beragi? Saudara, ragi itu kan sesuatu yang kemudian kita berikan pada roti untuk membuat roti kita makin terasa enak gitu ya, empuk, saudara, menghamirkan ya. Oleh karena itu, ketika dikatakan hari raya roti tidak beragi, sebenarnya setiap orang Israel diingatkan dalam peristiwa keluaran itu bukan sesuatu kita mau piknik gitu ya, kita siapin bekal makanan ini, enggak ya. Makanya orang itu pergi dengan membawa seadanya, boro-boro ya, nyampurin sama ragi, enggak keburu, saudara ya. Maka perginya mendadak, terburu-buru. Jadi peristiwa yang aduh kita harus cepat pergi nih, tapi Tuhan yang memimpin kita, kira-kira begitu, saudara. Itu yang berusaha diingatkan. Tetapi juga yang kedua, karena itu menghamirkan adonan, maka sebenarnya Allah mau mengingatkan umatnya untuk hati-hati. Jangan sampai ragi itu menghamirkan kita, merusak kita, menjadi sesuatu yang kemudian berbeda. Karena ragi dalam perjanjian baru, saudara, itu diartikan sebagai kebusukan-kebusukan tertentu. Maka Yesus mengatakan hati-hati terhadap ragi orang Farisi ya, dan itu adalah kemunafikan dan seterusnya. Jadi roti tidak beragi di lain sisi, saudara, juga mengingatkan agar kita sebagai umat Tuhan memurnikan diri kita, menjaga kita sedemikian rupa. Dan di saat itulah orang-orang harus mengatakan kepada anaknya dari generasi ke generasi
menceritakan seluruh peristiwa apa yang mereka alami dengan Tuhan. Saudara, ketika kita mendengar kesaksian dari seseorang, maka orang yang sungguh-sungguh mendengar akan bisa belajar dan melihat, sekalipun mungkin kita tidak merasakannya secara langsung. Jadi ketika Allah meminta umatnya untuk melakukan ritual-ritual yang ada, ketetapan-ketetapan yang ada, Allah mau mereka, saudara, mengingat apa yang Allah kerjakan. Tetapi mengingatnya bukan sebatas pengetahuan aja, bukan sebatas tahu. Karena kalau kita mau ngafalin firman Tuhan, saudara, sebenarnya gak susah-susah amat gitu ya. Kita baca aja, kita ulangi ayat yang sama ya, kayak Yohanes 3 ayat 16 aja, saudara. Kita akan bisa ulangi, kita akan bisa hafal karena kita terus-menerus gitu ya, mengulang hal itu. Tetapi Allah tidak mau ingatan tentang firman Tuhan, ingatan tentang Allah itu hanya sebatas kognitif aja, saudara. Tapi Allah mau ingatan yang diceritakan dari generasi ke generasi itu membangun iman, percaya seseorang kepada Tuhan, bahwa orang itu bisa terkesima, bisa bener-bener gila ya, Tuhan tuh luar biasa banget gitu. Bener-bener Tuhan itu Allah yang besar, yang berkuasa. Yang kalau sekarang kita baca kisahnya, saudara, kadang kita masih suka amazed, suka wow gitu ya, bahwa penyertaan Tuhan tuh gak pernah kurang dalam kehidupan umatnya. Jadi sebenarnya ketika Allah meminta kita untuk mengingat, Allah mau iman kita diteguhkan, dibangun, bergantung penuh kepada Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, saudara, adalah apa yang menjadi tanda pada tangan dan peringatan di dahimu. Ada salah satu hal yang sering dipakai oleh orang Yahudi, saudara, yaitu flakteria, saudara. Itu adalah sebenarnya kayak kotak kulit, saudara, di dalamnya itu berisi firman-firman Tuhan ya, dalam gulungan-gulungan tertentu. Dan itu dipasang, saudara, tidak hanya di kepala tetapi juga di lengan, saudara, selama mereka berdoa. Ketika mereka berdoa, itu mau menunjukkan ya, hal itu menjadi simbol yang menunjukkan bahwa sebenarnya umat Tuhan itu haruslah mengingat firman Allah ya, di dalam pikirannya, di dalam tangannya, saudara, yang akan melakukan, tetapi juga di dalam mulutnya yang berdoa. Jadi di dalam seluruh kehidupan dan keberadaan dirinya, jangan hanya ingat apa yang menjadi kebaikan Tuhan padamu, tapi ingatlah kebaikan Tuhan dalam sepanjang sejarah kehidupan umat manusia, dan doronglah dirimu untuk bisa mengingat firman Tuhan dalam seluruh laku perbuatanmu, dalam seluruh perkataanmu. Sehingga ketika kita menghidupi firman Tuhan, saudara, maka itu menjadi sebuah ungkapan syukur, bentuk bakti kita kepada Tuhan. Hari ini, saudara, melalui firman Tuhan kita diingatkan bahwa seluruh hal yang kita lakukan dalam peribadahan kita membawa kita pada pemaknaan yang lebih besar tentang siapa itu Allah. Oleh karena itu, saudara, dalam menjalani kehidupan beragama, dalam menjalani ritual keagamaan, jangan sampai kita kemudian kehilangan makna. Maknailah itu dengan baik, maknailah waktu doa kita dengan baik, saudara, walaupun yang kita lakukan itu sesuatu yang mengulang-ulang, sesuatu yang berulang-ulang, sesuatu yang sama, saudara, namanya aja ritual. Artinya sesuatu yang sama dilakukan berulang-ulang, saudara. Ya, tetapi biarkanlah kecintaan kita kepada Tuhan menolong kita untuk bisa memaknai tindakan itu lebih jauh untuk mengenal Allah sendiri. Dan biarlah itu semua menjadi pengingat dan penanda bagi kita bahwa Allah sejatinya tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Oleh karena itu, selamat mencintai Tuhan, saudara, dalam seluruh laku kehidupan kita. Selamat mengingat Tuhan, selamat berproses bersama dengan Tuhan. Jangan lupa, saudara, firman Tuhan itu sesuatu yang tidak akan sesuatu yang bisa mengubahkan seseorang dengan luar biasa ketika itu diucapkan, dibagikan, tetapi juga dialami.
Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah melalui firman hari ini kami juga boleh ditolong, kami boleh diingatkan untuk bisa menghayati karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kami melalui tindakan-tindakan yang nyata. Kami mau mengucap syukur, kami mau berterima kasih, kami mau menghayati seluruh kebaikan Tuhan, karena kami sadar yang merasakan itu bukan hanya kami saja, tetapi setiap orang beriman sudah merasakannya sejak masa yang lampau. Dan kami tidak ragu dengan kehidupan kami. Sekalipun mungkin di depan kami ada banyak ketidakpastian, tetapi kami bisa dan berani untuk melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Karena sepanjang sejarah membuktikan kepada kami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya seorang diri. Oleh karena itu, tolong dan sertai kami semua yang saat ini menjalani pergumulan hidup kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang memampukan dan menyertai kami. Kami juga mau mencintai firman Tuhan, kami juga mau belajar daripadanya. Oleh karena itu, tolong kami untuk bisa terus-menerus haus akan firman-Mu, memperlengkapi diri kami dengan rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh kami alami dengan baik di dalam keseharian. Kami berdoa bagi kami semua yang akan melanjutkan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Tuhan berikan kami sukacita, kekuatan, kesabaran, sehingga melaluinya kami juga boleh bisa jadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan berkati.